Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami 10 TJKT2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang IPv6. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Inilah anggota kami: Iqbal Mardianto, Ajaib Serbabeli Gulo, Muhammad Ihsan, Tri Lestari, Hasnul Akila, Suci Rahmadanita, dan Muhammad Zahrefal Adnin. Sekarang kami akan menjelaskan apa itu IPv6. IPv6 singkatan dari Internet Protocol version 6 adalah IP yang dikembangkan dari IPv4 yang memiliki 128 bit dan mampu menyediakan lebih banyak IP address. IPv6 terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Keunggulan IPv6. 1. IPv6 memiliki jumlah IP address yang sangat banyak dibandingkan dengan IPv4. Pada IPv4, rentang IP-nya adalah 32 bit. Jumlah IP tersebut masih kurang jika digunakan untuk membuat jaringan pada seluruh dunia ini. Sedangkan pada IPv4, rentang IP-nya adalah 128 bit. Jumlah tersebut sangatlah besar sehingga dapat mengatasi masalah kekurangan IP pada beberapa tahun mendatang. 2. Auto configuration. IPv6 dirancang yang memungkinkan penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Auto configuration sangat berguna bagi peralatan mobile internet karena pengguna tidak direpotkan dengan konfigurasi sewaktu berpindah tempat dan jaringan. 3. Quality of service. IPv6 memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IPv6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video. 4. Security. IPv6 telah dilengkapi dengan protokol IPsec, sehingga semua aplikasi telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan, misalnya saja transaksi e-banking. Di samping itu, IPsec dalam IPv6 merupakan protokol keamanan yang paling kita butuhkan pada saat ini, di mana ia menggunakan teknik enkripsi yang rumit sehingga sulit ditebak oleh hacker yang akan membaca data yang dilewatkan. Halo teman-teman, saya Hasnul Akila akan menjelaskan tentang kelebihan IPv6. Kelebihan IPv6 lebih cepat, tak tergantung dengan NAT, Network Address Translation. Hal ini membuat proses transfer data bisa lebih cepat, lebih efektif, memiliki ukuran routing tabel lebih sedikit dari IPv4. Ini membuat proses routing lebih tersusun rapi dan efektif, lebih aman, dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat proses pertukaran data lebih aman. Lalu juga lebih siap menangkal serangan ke ARP, Address Resolution Protocol, yang bisa mengalihkan trafik dan manipulasinya. Bandwidth lebih hemat, mendukung multicast sehingga membuat penggunaan bandwidth lebih hemat, sebab pertukaran data yang rakus bandwidth bisa dikirim ke berbagai tujuan secara bersamaan. Konfigurasi lebih mudah. Konfigurasi IP address berjalan secara otomatis sehingga jauh lebih mudah dan praktis. Lebih cocok untuk mobile. Koneksi pada perangkat mobile bisa lebih cepat, sebab koneksinya tak terlalu melewati NAT yang akan memakan waktu. Halo teman-teman, saya Suci Rahmadanita akan menyampaikan kekurangan IPv6. 1. Kompatibilitas belum optimal. Kebanyakan perangkat yang mengakses internet masih menggunakan IPv4. Jadi, dukungan infrastruktur dan jaringan IPv6 belum menyeluruh. 2. Tren peralihan yang lambat.
Walaupun sudah dikenal sejak 1995, penggunaan IPv6 baru mencapai 35% saja di dunia. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis IPv6. Ada berapa sih jenis-jenis IPv6? Oke, IPv6 itu ada 3 jenis. 1. Unicast address. Pengalamatan unicast digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu anggota dari unicast yang terdekat. Jadi, sebuah alamat unicast digunakan oleh beberapa interfas dan setiap paket unicast akan terkirim ke interfas anggota yang terdekat. Model pengalamatan pada unicast hampir sama dengan model unicast. Jadi secara sintaksis alamat unicast sama saja dengan unicast. Hanya saja sebuah alamat unicast digunakan oleh lebih dari satu host. Syarat dari pengalaman unicast adalah 1. Sebuah alamat unicast tidak boleh digunakan sebagai alamat sumber dari sebuah paket IPv6. 2. Sebuah alamat unicast tidak boleh digunakan sebagai alamat interfas pada router. 2. Unicast address one-to-one. Pengalamatan unicast mirip dengan IPv4, yaitu dengan sekumpulan alamat dengan sejumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya, dan classless interdomain routing (CIDR). Ada banyak jenis pengalamatan unicast pada IPv6 sesuai dengan tipenya, seperti alamat link lokal. Alamat yang digunakan di dalam satu link yaitu jaringan lokal yang saling tersambung dalam satu level. Alamat set lokal setara dengan alamat privat yang dipakai terbatas dalam satu site, sehingga terbatas penggunaannya hanya di dalam satu site sehingga tidak dapat digunakan untuk mengirimkan alamat di luar site ini. Alamat global, alamat yang dipakai misalnya untuk ISP, Internet Service Provider. 3. Multicast on-to-many. Alamat multicast IPv6 digunakan sebagai identitas sebuah grup node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelebihan dan jenis-jenis IPv6. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.